Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi, kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Dan kali ini akan ada yang berbeda guys, karena ya biasanya kita akan membahas tentang si Sagittarius, ya cerita si Sagittarius, asmara si Sagittarius, keuangan si Sagittarius, dan banyak hal yang tentang Sagittarius. Dan kali ini spesial hari Jumat, aku akan membuatkan konten terbaru di setiap hari Jumatnya. Apa itu? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sagittarius Saros. Di episode pertama kali ini aku akan membuat yaitu segmen Sanos Kuy Sagittarius Nostalgia. Oke, untuk pembahasan Sagittarius Nostalgia kali ini ya, karena ada beberapa yang harus kita bahas ya tentang nostalgia di masa kecil yang membuat itu akan membuat kita hiburan sesaat, dan mungkin akan sedikit membahagiakan diri kita di saat kita sudah dewasa. Pengalaman ataupun cerita-cerita di masa kecil itu akan sedikit membuat memori kita di masa lalu akan kembali lagi di masa sekarang dan membuat kita bahagia sesaat ya. Itu pasti. Oke, kesempatan kali ini sebelum kita mulai, seperti biasanya aku akan menyapa dulu para kalian saudara-saudara Sagittarius, sahabat-sahabat Sagittarius, dan sobat Sagittarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur selalu dan murah rezekinya ya. Masih kaku aja bang. Dan bagi yang lagi sakit, lagi mengalami musibah, dan yang lagi kena masalah, cepat diberikan jalan keluarnya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan Sagittarius yang episode pertama kali ini, Sanos Kuy. Aku akan membahas tentang permainan di zaman dahulu. Permainan ini mungkin banyak yang orang sudah tahu, tapi aku akan membahasnya lagi. Aku akan mempraktekannya lagi, aku akan nostalgia lagi dengan permainan kali ini. Karena permainan kali ini tuh kita tidak perlu memikirkan tentang kota, kita tidak perlu memikirkan tentang wifi, dan kita juga tidak perlu memikirkan tentang tetheringan teman kita. Tuh, bagi kalian yang suka tethering ya, kita harus bener-bener lupakan sejenak tentang hal itu. Kita harus nostalgia lagi ke permainan zaman dahulu. Apakah itu permainannya? Ya, ini adalah permainan zaman dahulu. Mungkin kalian sudah tahu, dan ini permainannya berbeda-beda ya di tempat atau di daerah kalian. Ya, mungkin di daerahku ini bisa disebut kelereng, ini juga bisa disebut gundu, ini juga bisa disebut pincian ya. Tergantung kalian berasal di daerah mana. Dan permainan ini banyak banget cara permainannya. Jadi dengan satu benda ini aja kita bisa memainkan beberapa permainan yang banyak. Oke, kita langsung contohkan aja. Yang pertama cara permainannya adalah aku akan membikinkan lingkaran, dan permainan ini bisa dimainkan sendiri, terus bisa dimainkan 2 orang. Tapi kalau lebih enak, lebih banyak orang itu akan lebih seru. Karena apa? Akan menantang banget cara permainannya. Oke, berikut aku contohkan cara permainannya. Mungkin kalian udah tahu, kita akan nostalgia sedikit. Oke, kita pertama-tama cari batu dan kita akan membuat lingkaran seperti ini guys. Cara membuat lingkaran yang efektif biasanya zaman dulu gini. Nah, penting lingkaran. Jadi kesepakatan dari awal dengan teman-teman kita seberapa besar lingkaran itu dan seberapa banyak kelereng yang kita akan simpan di lingkaran ini. Gunanya apa? Di saat kita bisa mengeluarkan kelereng ini di dalam lingkaran ini, kita akan mendapatkan kelereng tersebut. Oke, kita contohkan berikut. Di sini aku akan memasukkan kelereng 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 kelereng ke dalam lingkaran. Ini cara permainan pertama ya guys. Kita masukkan kelereng di dalam ini, dan kita mempunyai salah satu kelereng di setiap pemain yang akan ikut main. Oke, caranya adalah kita pertama dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh kita lempar kelereng kita. Siapa paling dekat itu akan paling urutan pertama ya. Jadi kita lempar kelereng kita. Jarak menentukan urutan pemain. Jadi semakin dekat, semakin kita bisa bermain. Oke. Ini di sini aku akan contohkan jaraknya. Wah, ini cukup jauh ya. Jadi di saat kita sudah taruh kelereng kita di sini, terus kita akan tahu urutan kita berapa, baru di sini kita akan bermain dengan cara kita akan mengeluarkan kelereng yang ada di dalam lingkaran dengan cara kita akan center kelerengnya.
aturan bermainannya adalah ketika kelereng yang kita bawa ataupun kelereng yang kita gunakan untuk mengeluarkan kelereng di dalamnya itu jangan sampai masuk ke lingkaran. Bisa kita sudah masuk ke lingkaran, itu kita sudah dianggap selesai, tamat permainannya. Jadi usahakan kelereng kita selamat dari dalam lingkaran. Oke, kita contoh permainannya. Nah gitu, itu contoh permainannya pertama ya guys ya. Mungkin agak cukup sulit dan ya ini menantang banget ya. Jadi semakin banyak permainannya semakin seru. Jadi itulah permainan cara pertama. Cara kedua, kita akan buat cara kedua guys. Cara kedua bermain kelereng, yaitu dengan cara kita melubangi lubang di tanah ya guys. Kita buat lubang di tanah. Ini gunanya untuk apa? Beda dengan cara yang pertama tadi, cara permainan yang pertama. Ini cara permainan kedua kita gunakan untuk memasukkan kelereng ke dalam ini. Jadi untuk kita dapat urutan keberapa, kita harus bisa memasukkan kelereng ke dalam sini guys. Ini kita udah buat lingkaran, jadi kita lempar dari jarak ya 1 meter lah, 1 meter kita lempar. Dan di situ kita akan tahu seberapa jaraknya kita di lingkaran, itu akan menjadi urutan kita yang keberapa ya. Jadi cara bermainannya kita lempar dulu kelereng ini, kita masukkan dulu. Kalau masuk baru kita main, tapi kalau tidak masuk tuh kita tidak main. Jadi ketika kelereng tidak masuk, terus teman kita gantian ya sampai masuk lah. Kalau nggak masuk lagi, kita gantian masuk lagi. Nah ketika kelereng ini sudah masuk, baru kita center pemain yang lain. Nah gitu ya, permainannya asik ketika kita memainkan dengan teman-teman kita. Banyak permainan yang bisa kita coba lagi, kita perlombakan lagi di 17 Agustus ya. Bulan kemarin di saat bulan Agustus itu sebenarnya banyak banget permainan yang bisa kita ulik-ulik lagi di perlombaan 17 Agustus ya. Apalagi permainan-permainan masa kecil. Itu mungkin anak-anak zaman sekarang itu jarang banget ya, apalagi anak-anak kota ya. Jadi permainan itu akan cukup asik bagi orang-orang yang polos banget ya. Tapi kalau udah jago ya asiknya lebih banyak orang, lebih banyak pemenangnya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video yang aku buat di Nostalgia Sagittarius yang episode pertama ini. Sagittarius Nostalgia Cool yang pertama ini. Thank you untuk kalian yang sudah support. Thank you kalian yang sudah like, comment, and subscribe. Thank you untuk kalian yang sudah selalu standby di channel aku. Thank you juga, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian yang di luar sana tanpa sengaja. Aku minta maaf ya. Jadi kita berjumpa lagi di Sagittarius Nostalgia Cool episode kedua. Dah.